kami dulu tadi untuk memudahkan ya itu kalau mau merawat masjid cukup wakaf satu kamar. Satu kamar waktu itu tahun 2003 itu cuma 41.500.000. Tapi kemarin kami di Kaliurang membuka wakaf satu kamar yang VIP berapa? 85 juta. Itu Pak Sandiaga Uno wakaf satu kamar. Yang kelas superior itu satu kamar 65 juta ya. Nah, jadi ada yang wakaf satu kamar, yang untuk kamar hotel yang standar itu 55 juta satu kamar. Nah, nanti hasil dari menyewakan kamar hotel itu untuk membiayai masjid. Itu ya. Jadi wakaf. Maka kamar-kamar hotelnya itu namanya muwakifnya. Kamar Sandiaga Uno gitu. Kamar siapa gitu ya. Nah, itu insya Allah itu ya. Maka saya belum melihat ini keliling ini apa potensi yang bisa. Nah, kalau ada saya kira perumahan ini kan sekian, mungkin sampai 1.000 unit nggak rumah ini? Ya kan berarti kan ada kebutuhan orang menikah, mobilitas belum menginap. Kalau di sini ada penginapan yang layak, yang bagus kan bisa. Apalagi nginepnya dalam nuansa masjid itu, ya. Nah, itu sekarang trennya laku itu, ya. Bahkan iklannya hotel-hotel sekitar Masjid Jogokarian itu sekarang hotel kami hanya sekian meter dari Masjid Jogokarian itu iklannya sekarang. Ya. Ya, itu. Ya. Jadi bisa Pak, saya kira banyak orang yang terpanggil kalau terkelola dengan baik, terpublikasikan dengan baik, ya. Jadi misalnya mau dibangun berapa kamar, satu kamar berapa, nah itu nanti siapa mau wakaf, boleh satu orang satu kamar, boleh satu orang keroyokan berapa orang satu kamar, itu bisa. Ya. Terima kasih karena sudah jelang maghrib Pak ini. Ya, terima kasih. Oh, kalau kami yang pertama, musafir itu punya hak dari zakat, namanya Ibnu Sabir ya, 1/8 asnaf. Nah, maka kalau kami sediakan, tapi kami tidak memberi uang tunai. Jadi misalnya hampir tiap hari Pak, tiap hari itu ada, Pak kami dari Aceh mau pulang ke Aceh ini kehabisan bekal. Oh baik, kita belikan tiket. Kami sudah kerjasama dengan perusahaan travel ya. Kalau misalnya ke Sulawesi, kita nanti belikan tiket kapal sama tiket travelnya dari Jogja ke kapal. Orangnya itu hanya kita beri uang makan saja. Jadi kalau toh dia tidak jadi naik kapal, yang bisa nguangkan itu masjid. Jadi dia tidak bisa nguangkan tiket kapalnya itu. Ya, jadi kita sudah kerjasama karena sudah bertahun-tahun ini. Tiap hari ada, ya. Jangan sampai ada orang yang benar-benar butuh pertolongan tidak kita tolong. Ya, tetapi jangan sampai dimanfaatkan orang untuk penipuan. Makanya kita tidak memberi dalam bentuk uang tunai, tapi tiket langsung. Bahkan kami memulangkan orang dari Maroko, ya. Orang mau buka usaha di Jogja, COVID, akhirnya bekalnya habis, dia sudah habis masa izin tinggalnya, mau dideportasi, mau oleh pihak imigrasi, dia ke Semarang minta bantuan ke Masjid Baitur Rahman di Semarang itu di Simpang 5. Wah ini kita nggak ada program ke Jogokarian aja, alhamdulillah. Kemudian kita urus tiketnya semuanya. Alhamdulillah begitu sampai ke Maroko menyampaikan terima kasih, saya sudah bisa pulang nanti kalau sudah ada peluang lagi mau ke Jogja. Kita nggak mengharap sebenarnya dia pengen mengembalikan karena ternyata memang karena dulu bawa investasi mau buka usaha restoran di
Jogja, tapi karena COVID tidak bisa ya. Jadi memang kami punya program itu. Nah, sumber dananya memang dari Asnaf Ibnu Sabir, ya, gitu. Nah, jadi karena alhamdulillah zakat mal yang kita kelola itu di Masjid Jogokarian 1 tahun sekitar 3,2 miliar. Jadi kalau 1/8-nya untuk Ibnu Sabil kan juga lumayan. Maka tiap hari itu selalu saja ada musafir yang butuh pertolongan. Ya tadi prosedurnya tidak kita beri uang tunai, tapi kita belikan tiket, kita antar ke stasiun kalau naik kereta api, kita antar ke kantor perwakilan bis kalau naik bis gitu ya. Jadi kita antar langsung gitu ya. Dan memang ada petugas yang kita serai untuk melayani itu ya, bantuan untuk para musafir itu. Kemudian kalau ada orang yang mencuri dan lain sebagainya, ya kalau bagi kami ya kita anggap kelemahan kita belum memakmurkan masyarakat. Jadi orang mencuri itu ya jangan dikebukin. Kalau dia karena lapar ya mestinya kita beri. Pernah ketangkap nyuri HP di Jogokarian itu, di masjid. Kita tanya, kenapa Pak kok sampai mencuri? Anak saya Pak, SMP, perempuan itu nangis minta HP, karena sekarang sekolah sering pakai Zoom. Ya saya ya anak pola Bobo Prada, bener Pak, bener. Kami antar pulang ke daerah Klaten sana. Kita ketemu istri sama anaknya, ya kita tidak ngomong bapaknya ketangkep mencuri HP di masjid. Bener, oh ya, ini anaknya ini minta HP. Nah, malah kita belikan HP dari masjid anaknya. Jadi kalau ada orang lapar, mencuri, orang butuh mencuri ya, yang salah kita yang tidak mencukupi ya. Itu jangan dikebukin, apalagi cuma nyuri sendal cuma sekedar untuk makan ya. Makanya kalau di Jogokarian itu kalau ada sendal, sepeda motor hilang diganti oleh masjid. Ya, karena apa? Ya sebenarnya tanggung jawab kita lah, memakmurkan rakyat itu tanggung jawab kita. Kalau kita nggak peduli, makanya di Jogokarian itu semua kotak infak itu di luar. Kadang-kadang orang tanya, Pak ini nggak pernah hilang Pak, alhamdulillah. Nah jadi kalau ada sampai orang nyuri di kotak infak, berarti masjidnya ini belum memakmurkan masyarakat sehingga masyarakat harus mencuri gitu deh. Ya, nah kalau bisa, lah aman-aman saja kalau kita ini buka 24 jam dan uangnya banyak juga. Karena apa? Satu, masjidnya ramai, yang kedua masjid ini memikirkan masyarakat sehingga masyarakat ya menjaga gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada pencuri di masjid ketangkep, dicek dulu. Kalau dia karena lapar, karena mau bayar sekolah anaknya, kita bantu, jangan sampai malah dipukulin, kasihan. Karena sebenarnya yang harus dipukulin itu presidennya. Karena oleh rakyat pemerintah itu sudah diberi kuasa. Apa? Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau nggak bisa ngurus ya turun gitu. Ya, rakyat itu harus dimakmurkan dengan kekayaan alam kita ini. Saya 3 bulan yang lalu ke Bangka Belitung, yang korupsi timah kemarin di sana itu 300 triliun. Itu saya nanya gubernur, APBD Kepulauan Bangka Belitung itu hanya 1,3 triliun. Artinya apa? Yang dikorupsi itu untuk APBD bisa ratusan tahun. Cuma divonis ada yang 5 tahun, 6,5 tahun, sampai Pak Prabowo bilang mestinya 50 tahun gitu. Ya. Jadi ini satu contoh bahwa sesungguhnya ayo cara berpikir kita ini meniru para pendiri negara. Ya, rakyat susah itu coba kita selesaikan gitu ya. Jangan malah kita nambah susah rakyat yang sudah susah itu ya. Nah, masjid itu harus mencerminkan pusat kasih sayangnya Allah kepada makhluknya itu ya di masjid gitu ya.
Jangan sampai orang cuma nyuri sendal nilai ratusan ribu dipukuli bonyok, yang nyuri uang negara triliunan masih pelengah-pelengeh saja. Foto ya, mestinya ini. Makanya kita memerlukan Sudirman muda. Cukuplah kita para pemimpin yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Ini harus kita gelurakan. Nilai-nilai ini harus dibangkitkan lagi, ya, sehingga generasi muda kita ini menjadi pahlawan-pahlawan yang memikirkan rakyat itu. Nah, ini nilai-nilai seperti ini yang kita harus wariskan melalui masjid, itu ya, itu. Insya Allah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.